Menindaklanjuti gerakan sosial peduli lingkungan terkait masalah sampah di dua tempat pembuangan sementara atau TPS yang berlokasi di Dusun Cijengkol dan Dusun Margasari Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Pelaksana Tugas atau PLT Sekjen FMP Jabar Hendra Sunjaya bersama media Perak mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Dalam kesempatan itu, PLT Sekjen FMP Jabar yang akrab disapa Kang Enjoy ini bertemu langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, Hari Rubianto dan melakukan dialog membahas rencana pelaksanaan pengangkutan sampah di Desa Sukamandi Jaya tersebut. Dalam dialog yang tak lama itu, Kadis LH Subang Hari Rubianto berjanji akan segera melakukan pengangkutan sampah di dua TPS yang berlokasi di Dusun Cijengkol dan Dusun Margasari Desa Sukamandi Jaya tersebut dalam waktu minggu-minggu ini. Terkait rencana pengangkutan sampah di dua TPS Desa Sukamandi Jaya tersebut, saat itu juga Kadis LH Kabupaten Subang ini langsung memerintahkan bawahannya untuk meminjam alat berat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Subang dan juga memerintahkan agar berkoordinasi dengan Kepala Desa Sukamandi Jaya. Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat ikut serta berperan aktif dalam pengolahan sampah di lingkungannya itu dan hal ini pun tentunya harus didukung pula oleh pemerintah desa setempat untuk mengcover anggaran biayanya. Untuk itu sudah barang tentu ke depannya pemerintah desa Sukamandi Jaya ini dapat setiap tahunnya merealisasikan anggaran yang bersumber dari dana desanya demi kelancaran pengolahan sampah di dua TPS tersebut. Karena menurut Hari permasalahan sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Berkaitan dengan solusi penertiban sampah tersebut, Hari juga sudah menyiapkan beberapa program untuk cara pengolahan sampah yang baik dan benar. Ya itu memang harus diangkut ya, tapi memang harapan kita itu dikelolanya oleh si petugas desanya gitu. Karena kan kalau misalnya dikelola sama oleh kita, kita armadanya nggak cukup gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada surat dari yang bersangkutan, mohon bantuan pengangkutan kita. Ya, saya kan dulu kan waktu Kadis yang Prahiga ya, ketika ada pemberitaan terkait sampah TPS dulu umum, Pak Hidayat berrespon 2 hari kemudian langsung ada beko, ada armada, tidak ada istilahnya alasan seperti yang mulai desa kami. Sementara kan pihak daerah sendiri kan tidak ada istilah pelatihan atau pemerintah desa. Sementara kan mereka juga bingung mengelolanya anggarannya seperti apa. Mungkin ada petunjuk-petunjuk dari dinas. Nah, kan memang bukan hanya di Subang ya, kan kita 30 kecamatan. Ya, ada kita kan 30 ya, saya nggak usah ngomongkan ya. Jangankan di sana gitu, di Subang kota dengan di Pekalongan aja nggak kehandle untuk semua ya. Jadi memang akan kita bantu, hanya memang sampai saat ini tidak belum ada suratnya dari Sukamandi Jaya ya. Surat misalnya permohonan bantuan pengangkutan juga belum ada. Tapi kalau misalnya memang itu artinya kan kalau tidak ada surat dari yang bersangkutan mungkin akan diangkut sendiri oleh yang bersangkutan kan seperti itu. Kalau misalnya menunggu surat dari pemerintahan desa, sementara kalau pemerintahan desa tidak peduli, Nanti saya rasa kita bisa komunikasikan lagi. Karena itu kalau nggak salah dari pihak pemerintah desa itu mau menjadikan pilot project pengolahan sampah di desa. Dan itu dilaksanakan tahun depan. Ini nunggu tahun depan untuk diberesin. Ya, memang harus segera ya. Makanya nanti kita lihat dulu gini. Jadi kita lihat dulu atur jadwalnya seperti apa. Karena kita juga nggak punya alat beratnya. Itu kan banyak sampahnya ya. Ya jelas Pak. Jadi kalau tidak punya alat berat kan dulu juga Pak Hidayat pinjam ke dinas lain. Iya. Betul. Nah, jadi perlu ada barang-barang dan di situ perlu ada desanya. Jadi yang namanya sampah itu harus menjadi tanggung jawab semua. Bukan hanya tanggung jawab misalnya DLH. Tanggung jawab semua itu siapa? Desa bekerja sama dengan kelompok masyarakat. Ya, justru saya dengan membuat berita ini juga kan bertanggung jawab. Nah, masyarakat memberikan informasi kepada saya, masyarakat sudah peduli. Betul. Sementara kan masyarakat itu kan seperti apa sih harusnya? Sementara kan pemerintahan desa sendiri juga tidak ada. Ya ini masukan ya, masukan. Nanti kita juga akan rencana sih tahun depan itu kita akan membuat beberapa titik TPS di daerah. Nah, contohnya seperti di Cikundiri. Cikundiri jangan pemerintah desa. Di desa Cikundiri. Ya, maksud saya kalau menunggu kemajuan dari pemerintah desa,
itu berarti kan gimana kepala desanya Pak? Iya, kalau dulu waktu Pak saya, kalau darurat tanggapi dulu, tinggal ngobrol sama kepala desa, bikin surat, pada meluncurkan gitu. Iya, setuju Pak tuh. Kalau Bapak nunggu terus, kalau nggak bikin gimana? Jadi harapan Pemerintah desa, harapan kita pemerintah desa itu mengerjakan sendiri. Harapan kita mereka membuat sendiri ke TPS, ya kan? Nah, kalau misalnya mereka ternyata tidak membuat, kan di desa kita ada berapa? Ada 243 desa. Ya, nah sebagian desa itu ada yang inisiatif langsung ke sana. Nah, ini kan tidak saya pikir kemarin setelah kelar itu sudah langsung diberesin sama di sana. Karena untuk pemerintah desa Ciasem yang lain itu dia langsung ada surat posting gitu. Kalau memang pemerintah desa Sukamajaya ini peduli, jadi ada pemberitaan juga langsung dong. Prinsipnya gini lah, nanti akan kita selesaikan, akan kita bantu, hanya kita lihat dulu, kan tuh udah WA ke saya ya. Nah, kita akan lihat dulu sejauh mana armada kita, karena kan pada saat di situ diangkut, kemudian yang di desa yang lain nggak keangkut ya, di TPS Subang nggak keangkut. Nah, jadi kita lihat armada kekurangan armada, Pak ini udah siap, kita golongkan barang-barang di masyarakat, BPBD juga sudah siap, baru kita seperti kan Pak kan kalau menunggu ini menunggu itu minggu harus sama dorong segera buat surat ke sini gitu. Tapi kan terima kasih ya yang Sukamandi insya Allah akan kita selesaikan, mudah-mudahan minggu ini lah hanya untuk satu minggu ini ya. Kalau untuk informasi Pak, informasinya bahwa dulu sejak saya waktu jadi ketua kantor desa Sukamajaya saya sudah sering ngomong di sana anggaran harus gitu dong. Betul. Waktu almarhum itu udah siap. Terus makan meninggal. Ya, inilah. Saya dorong lagi, saya masih ketua sampai sekarang. Dari anggaran. Sebenarnya berdasarkan produk itu yang namanya sebagian desa yang itu melakukan pengelolaan di masing-masing minimal pengangkutan. Ya justru kan kalau misalnya inisiatif pemerintah, coba namun taruna dulu inisiatifnya. Dulu saya pernah. Dukung. Sepanjang jalan. Satu kan di situ ada pasar, ada masyarakat, kurang kelompok kurang melakukan pengolahan. Dan biasa tidak sama satu minggu sekali itu sampah di situ TPS kalau jadi diangkut. Enggak, maksudnya kita yang ngelola sendiri. Ngelola pernah sering ada anak-anak inisiatif juga bikin pengolahan. Tapi kalau nggak didukung pemerintah desanya, udah bubar cepat bubar. Sebenarnya di dalam anggarannya bisa dialokasikan untuk masalah pengolahan sampah. Nah di situ bisa beli cator, bisa di situ melakukan pemungutan sampahnya ke masyarakat. Sekarang cator saja sampai hancur. Kalau kami kita perawat di waktu saya karena tahu lagi pas saya nggak jadi masih di Karangtaruna. Enggak cator hancur sekarang. Kadang-kadang masih video kendali harusnya mah bagusnya. Ya, nanti kita usahakan Sabtu minggu ini ya kita upayakan. Seperti diberitakan Perak TV sebelumnya, sampah di TPS 2 dusun di Desa Sukamandijaya sudah menumpuk kembali dan menimbulkan bau tak sedap, bahkan nampak meluber ke badan jalan serta tanggul saluran sungai di dekat TPS itu. Jika tertiup angin sampahnya juga bisa mencemari sungai yang berdekatan dengan TPS tersebut. Merasa prihatin dengan kondisi 2 TPS di desanya itu, Hendra Sunjaya, sang motivator gerakan peduli lingkungan yang juga merupakan mantan Ketua Karang Taruna Desa Sukamandijaya, melakukan cross-check kedua TPS tersebut dan mengungkapkan selama 3 tahun masa baktinya sebagai Ketua Karang Taruna Desa Sukamandijaya dari tahun 2019 sampai dengan 2022 lalu, pihaknya kerap melakukan giat peduli lingkungan, salah satunya pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS Dusun Cijengkol secara rutin bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang menggunakan biaya swadaya masyarakat. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Perak TV melaporkan.